Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas besar aksi. Nah, pada kali ini kita akan mensimulasikan web yang dirancang untuk membantu proses kerja di CV Yoguruto. Dimulai dari modul admin, yang pertama kita masukkan user admin dan juga password admin. Lalu kita submit, dilihat dari halaman yang pertama ada list bahan. Nah, di list bahan ini terdapat bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi, kemudian juga ada stok untuk bahan-bahan, dan juga status untuk setiap bahan. Nah, untuk statusnya sendiri itu ada stok aman, stok habis, dan juga stok hampir habis. Lalu di halaman yang kedua, di bagian admin itu ada halaman pengajuan pembelian. Nah, di pengajuan pembelian ini terdapat aksi yang bisa dilakukan oleh admin, yaitu menghapus pengajuan dari bagian purchasing, di mana purchasing itu akan bisa mengajukan pembelian namun tidak bisa menghapus. Nah, yang bisa menghapus itu hanya admin, maka ditambahkan fitur hapus di bagian admin. Nah, itu saja untuk kerja admin. Selanjutnya kita log out dulu dan kita akan masuk ke modul produksi. Nah, di sini kita masukkan dulu user untuk operator produksi dan juga passwordnya. Lalu kita submit saja. Nah, di sini kita bisa lihat halaman untuk list produksi. Di sini terdapat informasi mengenai stok setiap bahan untuk produknya. Lalu juga ada waktu mulai dan waktu selesai untuk setiap proses yang akan diproduksi. Dan juga ada status untuk setiap bahan-bahan yang sedang dikerjakan. Misalnya ada status starting, di mana bahan tersebut melakukan proses pemotongan. Setelah proses pemotongan akan dilanjutkan ke bagian scraping, maka operator produksi akan mengklik tombol lanjutkan ke scraping. Nah, akan masuk dari ID 12 ini masuk ke scraping, akan dilanjutkan ke bagian airbrush, lalu dari airbrush akan masuk ke assembly, dan begitu juga seterusnya. Nah, jika sudah selesai, maka operator produksi akan bisa menyatakan aksi selesai. Lalu kita bisa juga untuk menambah produksi. Jika operator produksi menambahkan produksi, tapi bisa dilihat bahwa ada bahan, yaitu pisau potong 0. Nah, berarti bagian produksi tidak bisa memproduksi produk tersebut, maka bagian produksi akan melaporkan ke bagian inventory untuk pengajuan stok gitu. Lalu itu saja untuk modul peralatan produksi. Kita log out dulu dan kita akan masuk ke bagian manajer produksi. Kita masukkan user manajer produksi dan juga passwordnya. Nah, kita bisa lihat di sini sama saja seperti halaman operator produksi, tapi yang membedakannya adalah tidak ada fitur update untuk proses produksi. Jadi, manajer produksi hanya bisa memonitor setiap proses produksi yang telah dilakukan di lantai produksi. Nah, selanjutnya dari produksi akan masuk ke modul inventory. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke modul inventory. Kita masukkan dulu email dan passwordnya. Di modul inventory ini terdapat dua menu. Yang pertama ada list bahan dan penerimaan barang. List bahan ini terdiri dari ID barang, nama barang, stok, status barang, dan aksi. Nah, di stok ini kita bisa mengetahui barang apa saja atau material apa saja yang kosong yang telah diajukan oleh pihak produksi. Lalu kita bisa lihat bahwa di sini pisau potong stoknya sama dengan 0, status stok habis, dan di sini juga kita dapat mengubah stok-stok ketika ada penerimaan barang. Lalu kita bisa lihat ke menu penerimaan barang. Di penerimaan barang ini, aksi yang akan dilakukan adalah terima barang ketika kita telah melakukan pengajuan pembelian material melalui pihak purchasing dan financial. Selanjutnya kita log out saja bagian inventory-nya. Kita masuk ke manajer inventory. Di sini kita memasukkan email dan passwordnya.
Bisa kita lihat bahwa di manajer inventory ini memiliki menu yang sama dengan operator inventory, yaitu list bahan dan penerimaan barang. Hanya saja manajer inventory hanya bisa memonitoring dan tidak bisa melakukan perubahan apapun. Di sini manajer hanya bisa melihat status stok, lalu penerimaan barang. Baik, selanjutnya kita masuk ke modul purchasing. Di sini kita memasukkan juga alamat email dan passwordnya. Di modul purchasing ini kita mempunyai menu pengajuan pembelian. Pengajuan pembelian ini harus dilakukan ketika ada notifikasi masuk dari bagian inventory untuk melakukan order bahan material. Di sini kita bisa lihat bahwa di purchasing ini ada total harga, ada nama vendor dan tanggal serta status. Nah, untuk melakukan pembelian atau pengajuan, kita bisa mengklik ajukan pembelian. Kita bisa pilih ajukan pembelian, lalu kita tulis nama barang yang akan dibeli, kuantitas pemesanan serta harganya, dan nama vendornya. Lalu klik ajukan. Nah, setelah kita melakukan ajukan pembelian, maka bisa kita lihat di sini list bahannya, yaitu pisau potong kuantitas 10, total harga 100.000, vendornya SM Town. Ini telah diajukan pada tanggal segini. Lalu next, kita langsung masuk ke manajer purchasing. Sama halnya seperti manajer-manajer lainnya, manajer purchasing hanya bisa memonitoring setiap status atau ajuan dari setiap inventory. Di sini mereka hanya bisa melihat statusnya itu diterima, ditolak, atau diajukan. Langsung dilapor saja. Oke, sekarang ke bagian finance. Jadi bagian finance ini step selanjutnya setelah dari purchasing. Jadi kita masuk ke finance. Jadi pengajuan dari purchasing ini bakal masuk ke finance. Di sini ada ID, barang, kuantitas, total harga, vendor, tanggal, status, dan aksinya. Nah, di sini ada pisau potong yang udah diajuin 10 unit dengan total harga 100.000 dari PT SM tahun 2020, tanggal 5 bulan 7 jam 22. Nah, ini kan statusnya diajukan. Nanti di bagian finance ini punya hak untuk menolak pengajuan tersebut atau menyetujui. Jadi ini juga bisa berubah pikiran ketika misalnya awalnya ditolak, bisa disetujui. Nah, setelah disetujui di sini, maka akan pengajuan ini bakal masuk ke bagian inventory. Sebelum itu mari kita lihat di manajer finance-nya. Nah, di manajer finance ini sama seperti manajer lainnya, jadi cuman bisa melihat laporan dari pengajuannya, apakah disetujui, ditolak, terus ada pengajuan atau sudah diterima. Kita keluar aja langsung ke bagian inventory. Nah, di bagian inventory ini seperti yang tadi sudah jelaskan, lalu nanti kita masuk ke bagian penerimaan barang. Nah, setelah di ACC atau diterima oleh bagian finance, maka akan tampil di sini pisau potong sesuai pengajuan dari bagian purchasing. Nah, ketika barangnya setelah beberapa hari ternyata barangnya sudah sampai, maka bisa diklik barang diterima. Nah, nanti statusnya bakal berubah jadi diterima. Tadi kan pisau potong kuantitinya 0, maka otomatis ketika diterima akan otomatis bertambah di stoknya jadi 10. Nah, ketika sampai bisa kurang atau lebih, atau misalkan ada stok yang ternyata masih ada, bisa ditambahkan di sini, dirubah. Misalnya jadi 11, maka tinggal diubah data saja, maka otomatis stoknya bakal berubah. Nah, setelah di sini sudah dirubah,
sudah ada stoknya, maka kita ke bagian produksi. Nah, di bagian production ini, nah stoknya udah ada nih ditambah. Nah, ketika stoknya udah ada, jadi berproduk ini butuh satu unit dari setiap part ini. Ketika partnya udah ada, maka bisa ditambah produksi. Nah, penambahan ini bakal langsung otomatis berkurang 1 unit per partnya. Nanti langsung ada di sebelah sini, di ujung, di yang terakhir. Nanti tinggal dilanjut aja sampai dia beres. Jadi per tahapannya harus diupdate ke sini hingga sampai selesai. Ketika selesai, maka otomatis nanti statusnya jadi selesai. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.